insya Allah kita akan membahas hal yang berkaitan dengan derajat-derajat kesombongan. Yang ini biasa terjadi, ya tentunya apakah itu pada diri ulama, ahli ibadah, dan siapapun, ya karena sungguh kesombongan ini tidak ada yang pantas untuk siapapun. Yang paling berhak untuk sombong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang berbahagia, tentunya ketika kita mengkaji dari ulasan ini nanti adalah bahan sebagai introspeksi diri kita. Bisa kita cek kita ini lagi sombong atau enggak, terus bagaimana yang seharusnya kita lakukan agar kita tidak terjerat dengan penyakit sombong. Sama-sama kita ketahui makna sombong sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ringkasnya adalah batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, kemudian kita akan ambilkan dari Mukhtasar Minhajul Qasidin yang menjelaskan derajat-derajat kesombongan yang terjadi pada diri ulama, ahli ibadah, dan sebagaimana kita sampaikan juga untuk siapapun. Nah, di sini disebutkan yang pertama, tingkat yang pertama adalah kesombongan yang bersemayam di dalam hati, di mana pemiliknya melihat bahwa dirinya adalah lebih baik daripada orang lain. Hanya saja dia tetap bersungguh-sungguh dan berupaya untuk tawadhu. Tetapi sebenarnya di dalam hatinya dia sudah muncul, tertanam, yaitu pohon-pohon kesombongan. Dan dia selalu dalam hatinya mengatakan, aku lebih baik dari siapapun, aku lebih baik daripada dia, aku lebih alim daripada dia, aku lebih pintar daripada dia, aku pokoknya lebih baik, lebih soleh daripada orang lain. Tetapi dia berupaya gitu untuk memangkasnya, untuk memangkas sehingga dia nggak kelihatan kalau dia sombong secara zahirnya, tapi hatinya nggak bisa dipungkiri ada kesombongan itu di dalam hatinya. Tentu hal ini tidak boleh terjadi pada diri kita. Ya, sekalipun itu dalam hati, kita tetap harus menghilangkan sifat sombong itu dari diri kita. Yang kedua adalah kesombongan yang terlihat dari perbuatan-perbuatannya. Ya, sekali lagi, apakah ini ahli ibadah, apakah ini ahlul ilmi, atau siapapun gitu. Karena ada teman-teman lain yang mungkin dianggap akan mengunggulinya, ya, atau mungkin bahkan sudah mengunggulinya, dia nggak ridho gitu. Dia nggak ridho kalau derajat di hadapan manusia kemudian dia lebih bawah atau terkalahkan. Nah, sehingga muncul pada dirinya kesombongan. Ya, wujudnya apa? Dia wajahnya selalu cemberut kalau ketemu orang yang dianggap mengunggulinya, atau bahkan tidak mau bermajelis dengannya, atau tidak mau bersilaturahim dengannya, tidak mau bertemu dengannya. Ya, ketika mau diketemukan selalu menghindar. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa teman-teman itu nggak selevel dengan dia. Dia levelnya udah tinggi, dia udah hebat begitu. Teman-temannya berbahagia, ya sungguh ya penyakit yang pertama hatinya, ya kemudian dimunculkan, dinampakkan dengan perbuatan-perbuatannya. Jabat tangan kadang-kadang dia juga nggak mau gitu. Nah, padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita, waqfid janahaka lin manittaba'aka minal mu'minin, dan hendaknya rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu dan dari orang-orang yang beriman. Surah Asy-Syu'ara ayat 215. Nah, teman-teman, jadi baik itu sombong dalam hati ataupun sombong dalam perbuatan, sungguh itu bukan hal yang baik dan harus kita tinggalkan. Dan yang ketiga adalah kesombongan yang dinampakkan melalui kata-kata. Kalau yang pertama tadi kan melalui hati ya, yang kedua melalui perbuatan, dan yang ketiga yaitu kesombongan yang dimunculkan melalui kata-kata. Ya, tentunya apa? Ya, kata-katanya selalu gitu, merendahkan orang lain, menganggap dirinya lebih baik, ya. Mengatakan orang lain itu kotor, banyak dosa, dia menganggap dirinya yang paling suci, menganggap dirinya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bahkan itu terucap pada dirinya, ya. Kadang dia bilang, apa si fulan itu, dia mah sekolahnya aja nggak lulus gitu, dia aja ngajinya dia nggak bener, seolah-olah begitu. Dan dia menganggap bahwa dirinya lebih baik. Teman-teman, insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hati-hati dengan sikap sombong ini. Apakah hatinya yang sombong, apakah perbuatannya, apakah ucapan-ucapan itu. Sungguh tidak ada
yang berhak untuk sombong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya ini adalah orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang lemah. Ya, di atas langit masih ada langit, teman-teman. Ya, jadi kalau kita ya ini sedikit mengetahui tentang ilmu, masih banyak orang yang jauh lebih berilmu daripada kita. Dan sungguh orang itu kalau semakin mau ngaji, dia akan semakin mengerti bahwa dirinya itu belum ada apa-apanya. Ya, kalau orang itu semakin beribadah, mengamalkan ibadah, semakin dia sadar bahwa dosa-dosanya itu semakin banyak. Untuk itu teman-teman, ya, jangan pernah ada kesombongan dalam diri kita. Apakah sombong hati, apakah sombong perbuatan, ataukah sombong ucapan. Semoga Allah menjaga kita semuanya, mengampuni dosa-dosa kita, dan membersihkan hati kita dari berbagai penyakitnya. Barakallahu fikum.